Shalom, selamat pagi. Saat ini kita akan mulai kelas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai pelajaran kami. Tolong berkati kami mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti akan setiap pelajaran dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar mengenai satu materi, yaitu materi baptisan. Apa itu baptisan? Mungkin sudah pernah belajar, tapi saya saat ini ingin menekankan pelajaran ini sekali lagi untuk kita, tentang betapa pentingnya makna baptisan. Nah, mungkin dari kita semua sudah ada yang dibaptis, entah masih SD, SMP, kuliah, atau apa. Mungkin sudah merencanakan kapan akan dibaptis. Saat ini saya ingin menekankan apa arti atau makna signifikan, makna penting dari baptisan itu. Oke. Baptisan. Pertama, seberapa pentingkah baptisan itu? Seberapa pentingkah baptisan itu? Yang pertama, baptisan itu adalah teladan Yesus. Apa maksudnya? Yesus melakukan baptisan. Yesus dibaptis ketika Yesus di bumi, Yesus dibaptis, dan Yesus melakukan itu supaya manusia, kita umatnya, mau mencontoh tindakan Yesus tersebut. Nah, peristiwa baptisan Yesus terjadi di Sungai Yordan dalam Matius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Yesus sendiri dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, seberapa penting kebaptisan itu? Tadi kita sudah lihat teladan Yesus dalam hal baptisan. Yang kedua, itu adalah perintah Yesus. Itu perintah. Nah, apa perintahnya? Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan perintah kepada para rasul untuk mengajar orang-orang dan membaptis mereka. Apa perintahnya? Pergilah, ajarlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah perintah Yesus supaya kita semua dibaptiskan. Nanti kita akan lihat kenapa dibaptis, apa hubungannya baptisan dengan keselamatan kita. Nah, oleh karena itu yang ketiga, poin penting dari baptisan, kenapa baptisan itu penting? Yang ketiga adalah baptisan itu berhubungan dengan keselamatan. Nah, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Melalui baptisan kita menerima keselamatan dari Allah. Kita buka Markus. Semuanya mari kita buka kitab kita dalam Markus 16 ayat 16. Dia bilang begini, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya, apa tidak percaya? Tidak beriman, itu akan dihukum. Oleh karena itu, melalui baptisan, kita menerima keselamatan dari Allah. Nah, pertanyaannya, ada berapa sih jenis baptisan? Nah, banyak orang yang dibaptis dengan cara yang berbeda-berbeda. Ada yang dipercik, ada yang diselamkan, ada yang melalui telepon saja, ada yang baptisan melalui telepon. Ada juga yang melalui api, bendera dikibarkan lalu dia sudah dibaptiskan. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 5 mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Siapa Tuhan kita ya? Tuhan kita di surga, satu iman. Kita hanya percaya kepada Tuhan dan satu baptisan. Apa baptisan? Hanya satu baptisan, yaitu baptisan yang berjeniskan selam. Itu kita hanya diselamkan. Tidak ada baptisan lain selain diselamkan. Nah, yang ketiga kita lihat di sini. Selain dibaptiskan dengan cara diselamkan atau dicelupkan, dibenamkan di dalam air, semuanya adalah salah. Baptis percik, baptis bendera, baptis api yang dari telepon, itu tidak sesuai dengan Alkitab dan itu tidak boleh dilakukan berdasarkan Alkitab yang mengatakannya. Nah, baptizo, apa itu baptizo? Kata baptis diambil dari bahasa Yunani. Baptis diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu baptizo. Baptizo artinya diselamkan. Diselamkan, apa arti diselamkan? Diselamkan di air, tidak di mana-mana. Kalau diselamkan sama dengan
seluruh badan dimasukkan ke dalam air. Nah, diselamkan artinya seluruh badan dimasukkan ke dalam air. Kalau cuma kepala kita itu bukan dibaptiskan namanya. Kalau cuma kaki kita yang dimasukkan ke dalam air itu bukan dibaptiskan berdasarkan Alkitab, tetapi harus seluruh badan. Selanjutnya, makna baptisan. Ada dua makna baptisan. Apa makna baptisan? Yang pertama, simbol dari kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kita diselamkan, itu artinya Yesus mati untuk kita semua. Ketika kita dibangkitkan dari air, artinya Yesus telah bangkit dan menang terhadap kematian. Yang kedua, lambang kematian terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Ketika kita dibaptis, tubuh yang lama ini, jiwa yang lama, yang penuh dengan dosa, disingkirkan, ditinggalkan, dan mati. Dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Kita hidup baru untuk Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 5-11. Selanjutnya, ada 3 syarat baptisan. Yang pertama, seseorang yang mau dibaptiskan harus terlebih dahulu memiliki 3 hal ini di dalam hidupnya. Kalau mau dibaptiskan harus punya 3 hal ini di dalam hidup. Yang pertama, kita harus beriman. Dalam Markus 16 ayat 16. Yang kedua, kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belum mengerti akan Alkitab, kita belum mengerti firman Tuhan, kita belum bisa dibaptiskan. Kita harus mengerti dulu dengan pikiran kita apa itu Alkitab dan kebenarannya. Yang ketiga, kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan dulu yang lama dulu. Kita harus tinggalkan kehidupan kita berdosa yang lalu. Kita bertobat dulu. Kalau masih ngerokok, masih minuman alkohol, kalau masih ngelawan orang tua, tiba-tiba saya mau dibaptis. Tidak, kita harus bertobat dulu baru dibaptis. Karena Rasul Petrus bilang apa? Hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Bertobat dan dibaptiskan. Nah, harus 3 hal ini di dalam hidup kita. Kita harus memiliki 3 hal ini di dalam hidup kita, baru kita bisa dibaptiskan. Itu yang Alkitab katakan. Kesimpulannya, baptisan adalah jalan manusia untuk menerima keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita dibaptis untuk menerima keselamatan itu, untuk mengakui. Melalui baptisan kita mengakui bahwa Allah adalah juru selamat kita. Melalui baptis kita mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dalam Yohanes 3:5 mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak dibaptis dan tidak diperbaharui oleh Roh Kudus, kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya materi pada hari ini memberkati kita semua dan kita boleh mengerti akan makna baptisan. Bagi yang belum dibaptis, mari kita belajar lebih giat dan semoga Roh Kudus mempengaruhi kita supaya kita boleh menerima Kristus dalam baptisan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.